Saudara, ketemu lagi kita masih membahas tentang filsafat dalam penerapan sehari-hari yang sederhana untuk orang awam seperti kita-kita. Sehingga bahasa-bahasa filsafat yang sulit menjadi terbuka seperti tirai yang terbuka, sehingga jelas bagi kita, biar kita mengerti tentang rahasia kebijaksanaan. Filsafat artinya pecinta kebijaksanaan. Filosofia. Nah, filosofia Sigmund Freud. Kemarin sudah kita bahas tentang mimpi yang lebih merupakan bahasa daripada produk di dalam linguistik atau bahasa. Dan dengan bahasa yang ada di dalam mimpi, kita menjadi terbuka, wacana kita terbuka, pemikiran kita terhadap berbagai kemungkinan. Oleh karena seperti halnya bahasa yang ada di dalam keseharian dengan ideolek atau idiom-idiom yang didialektikakan, itu semuanya membuat kita memahami bahwa banyak hal yang tentu mempunyai pandangan berbeda-beda di dalam perspektif setiap pengguna bahasa. Jadi yang namanya strukturalisme berbahasa, di mana di situ ada yang disebut penanda dan petanda. Penanda adalah segala sesuatu yang menjadi simbol dari bunyi atau citra bunyi. Sedangkan petanda adalah maknanya. Itulah di dalam filsafat berbahasa, dan itu pula saudara ternyata yang ada di dalam mimpi. Oleh sebab itu tidak ada resep yang pasti di dalam menafsirkan mimpi, karena dalam berbahasa setiap orang pasti mempunyai pemikiran tersendiri. Menurut komunikasi, dalam komunikasi itu pasti ada yang namanya komunikasi yang tidak sempurna. Dengan demikian ada yang disebut dengan distorsi. Distorsi atau keausan atau penurunan pemaknaan terhadap proses berbahasa, dan itu pun terjadi di dalam mimpi. Ada yang namanya distorsi, penurunan, keausan, pengurangan dari proses bahasa mimpi yang didialektikakan. Dan ada yang namanya penyamaran. Di dalam bahasa ada yang disebut dengan makna denotatif, makna yang sesungguhnya, dan ada yang disebut makna konotatif atau makna yang bukan sesungguhnya. Dan itulah yang terjadi di dalam mimpi pula. Ada makna-makna yang sesungguhnya di dalam mimpi yang kita mungkin tidak mengetahui. Oleh karena ada yang namanya penyamaran. Sehingga kemarin kita katakan, di dalam mimpi belum tentu pencitraan imaji itu sesuai dengan apa yang ada secara sesungguhnya. Dan ini sangat penting, memahami pentingnya penyamaran dan distorsi di dalam mimpi. Perlu memahami peranan penekanan atau represi. Penekanan atau represi sangat penting ternyata, karena terkait dengan ketidaksadaran. Dan yang ditekan atau direpresi adalah gagasan alam mimpi yang tidak sadar. Nah, saudara, demikianlah perlu dipahami peranan penekanan atau represi yang terkait erat dengan ketidaksadaran.
yang ditekan atau direpresi adalah gagasan atau alam mimpi yang tidak sadar. Aduh, ditekan ya. Sakit dong. Dari sudut si pemimpi dan berikutnya sang penganalisis melakukan penekanan pada ingatan-ingatan seksual. Itu menyakitkan dan mencipta trauma alias traumatis. Trauma. Dan dalam wacana ini pada pokoknya represi atau penekanan adalah sebentuk pembelaan diri. Nah, di sini ada yang menafsirkan terhadap represi yang bersifat lebih struktural terkait dengan satu-satunya pembentukan subjek dalam bahasa dan simbol itu sendiri. Jadi represi terkait dengan pembentukan subjek dalam bahasa dan simbol. Oh, jadi begitu pentingnya. Memungkinkan terdapatnya perbedaan antara subjek dan objek. Nah, jika demikian halnya, mengapa perlu mengakses materi yang direpresi, alias dipres itu tadi ya, dipres, ditekan, direpresi. Jika represi merupakan keniscayaan struktural, mengapa harus dibangkitkan? Dan jawabannya menurut Freud adalah represi bisa runtuh dan menghasilkan sebuah gejala. Gejala ini disebut sebagai bentukan kompromi. Oh lala, begitu. Kalau sudah ditekan atau direpresi, biasanya ada kompromi antara yang ditekan dengan yang menekan. Antara semua bidang terkait yang kena penekanan. Dan oleh karena itu terjadi pengulangan yang berlangsung tidak sadar. Tidak bisa menjelaskan subjek, awalnya begitu, dan selanjutnya atau akhirnya seluruhnya sering terlepas dari kesadaran. Dalam kedua kasus ini, tujuannya menjadikan pelakuan interpretasi pada gejala dan pengulangannya. Nah, tujuannya menjadi melakukan interpretasi itu pada gejala dan pengulangannya itu. Dan itu berarti mengakui dan memperluas wilayah simbolik. Ketidaksadaran paling tinggi merupakan trauma seksual yang tidak bisa diucapkan atau disimbolkan dan hanya bisa diketahui melalui pengaruhnya pada simbolik. Maka saudara, hal-hal cabul merupakan titik singgung antara simbolik dengan ketidaksadaran alias trauma. Nah, saudara, dengan pembahasan tentang represi atau penekanan pada mimpi, pada alam bawah sadar itu menimbulkan suatu perlawanan. Di mana-mana kalau ada represi atau penekanan pasti ada terjadi perlawanan. Dan dengan ada perlawanan itu maka akan terjadi suatu kompromi. Kompromi antara hal-hal yang terkait dengan represi itu. Antara subjek dengan objek dan lain sebagainya. Sehingga terjadi suatu bentuk pembelaan diri.
Dan itu memunculkan bagaimana subjek akhirnya menunjukkan kediriannya, subjeknya, kekuatannya. Dan ini menghasilkan sebuah gejala yang disebut sebagai pengulangan bawah sadar. Jadi ditekan biasanya terjadi kompromi, terjadi perlawanan, terjadi dialektika, terjadi berbagai macam pengulangan-pengulangan, ditekan, dilawan, ditekan, dilawan. Itu yang disebut dengan pengulangan. Dan yang itu akan menjadi sering terlepas dari kesadaran. Sehingga kalau sudah mengalami satu traumatis itu, dia sudah tidak bisa lagi distrukturkan sebagai sesuatu yang pasti. Seperti kita ingat ada hukum identitas di dalam strukturalis. Di sinilah terjadi proses tentang perlawanan pada saat represi. Dan itu di dalam bahasa mimpi muncul dalam simbol-simbol. Kita ingat tadi bahwa mimpi adalah bahasa. Dan itulah terjadi suatu simbol-simbol di dalam represi. Simbol-simbol perlawanan itu menguatkan dari subjek dan objek yang saling berkait, saling berpengaruh itu. Dan pada puncaknya, yaitu yang disebut sebagai kesadaran paling tinggi merupakan trauma seksual. Nah, ini penelitian yang sangat menarik dari seorang bernama Sigmund Freud, di mana ternyata kesadaran tertinggi merupakan trauma seksual yang tidak bisa diucapkan atau disimbolkan. Ya, ini untuk orang yang dewasa mengetahui betul maknanya, saudara-saudara. Dan yang hanya bisa diketahui melalui pengaruhnya pada yang simbolik. Berdasarkan hal itu, hal cabul merupakan titik singgung antara simbolik dengan ketidaksadaran. Tapi dalam kerangka strukturalisme awal, disitulah letaknya. Ini seluruhnya ternyata terjadi suatu proses saling berpengaruh sehingga menimbulkan dari perlawanan itu memunculkan trauma, dan dari trauma itu muncul ada yang disebut sebagai kesadaran tertinggi. Dari penekanan muncul perlawanan, dari kesadaran yang tertingginya muncul traumatis, dan di situ muncul yang disebut sebagai simbol-simbol ketidaksadaran. Itu semua ada di dalam bahasa. Oleh sebab itulah maka mimpi disebut sebagai suatu bahasa, bukan produk kebahasaan atau linguistik.